Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera buat kita semua. Baik, di sini saya akan menjelaskan video ke-9 kalau salah saya ya. Video pertemuan ke-9 yaitu tentang metode pengembangan dari sistem tentang metode pengembangan dan model rancangan sistem informasi pada bab 2. Nah, jadi pengembangan dan rancangan sistem informasi ini melibatkan serangkaian langkah-langkah dan metode-metode untuk memastikan bahwasannya sistem tersebut memenuhi kebutuhan bisnis, pengguna, dan lingkungan operasionalnya jelasnya. Nah, jadi beberapa metode umum yang sering digunakan itu dalam pengembangan dan rancangan sistem informasi itu banyak melibatkan. Contohnya metode waterfall. Nah, jadi ini itu adalah pendekatan linier yang melibatkan serangkaian tahapan pengembangan yang terurut ataupun berurut kita bilang. Nah, seperti perencanaan, tahapan analisis, desain, implementasi, pengujian, dan lain sebagainya. Nah, jadi setiap fase harus selesai sebelum fase berikutnya itu dimulai gitu. Baru ada metode inkremental. Nah, yang dimana sistem ini tuh dikembangkan dan dirilis dalam serangkaian tahapan kecil. Jadi setiap literasi itu menambahkan fungsionalitas. Nah, jadi menambahkan fungsionalitas itu pada sistem yang baru gitu. Nah, jadi dengan metode pendekatan ini memungkinkan adanya versi yang dapat digunakan dan diuji pada setiap tahapnya jelasnya. Lalu selanjutnya ada metode spiral yang dimana perlu kita ketahui metode spiral ini merupakan kombinasi dari pendekatan waterfall itu sendiri dan iteratifnya. Nah, jadi prosesnya berputar seperti spiral dan setiap lingkaran memiliki satu siklus pengembangan. Nah, jadi sini itu ada beberapa siklus pengembangan yang dimana mencakup perencanaan dan analisis resiko dan lain sebagainya. Baru selanjutnya ada metode prototyping ya, prototyping. Nah, ini mana melibatkan pembuatan prototipe atau model awal dari sistem untuk memberikan gambaran visual kepada pengguna tentang bagaimana sistem akan berfungsi. Pada prototipe ini dapat diuji dan direvisi sesuai kebutuhan. Baru selanjutnya ada metode RAD. Nah, di sini itu memanfaatkan pengembangan yang cepat iteratif. Nah, jadi itu tim pengembang bekerja ini bersama-sama dalam sesi-sesi kolaboratif untuk mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan prototipe secara tepat. Nah, selanjutnya ada metode agile, metode DevOps, baru ada metode object oriented, metode UML. Nah, selanjutnya ada metode DSDM, ada metode RAD, ada metode Sigma. Nah, jadi semua ini pemilihan metode-metode ini tergantung pada kebutuhan tentang kebutuhan proyeknya ya, skala proyek, tingkat kompleksibilitasnya gitu ya, serta preferensi dan kebijakan di organisasi itu sendiri. Nah, mungkin beberapa organisasi memilih untuk menggabungkan elemen-elemen dari berbagai metode ataupun dari beberapa metode untuk mencapai pendekatan yang paling sesuai dengan konteks dan tujuan mereka gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.